kursi gitu ya, berhadapan. Nah baru setelah itu kita sampaikan ke ibu, misalnya Bu sekarang kita kita langsung pemeriksaan ya Bu ya, ibu nanti naik ke tempat tidur, tapi sebelumnya ibu timbang dulu berat badannya ya, ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya ya. Kalau sudah kita catat gitu ya di buku KIA-nya atau di buku catatan kita. Jadi di sini nanti ada kaitan dengan di sini itu diisi misalnya tekanan darah, terutama tekanan darah, berat badan itu diisi gitu ya di sini di hasil pemeriksaan, dan juga nanti tindakan. Kenapa yang lainnya boleh nggak dimasukkan? Boleh kalau memang ada berhubungan dengan kehamilannya gitu ya. Kan tekanan darah itu sama, nanti apakah kita akan lihat apakah dia hipotensi atau normal ataukah hipertensi. Kemudian misalnya di area konjungtivanya apakah anemis atau ananemis, ini kita tuliskan di sini. Termasuk keluhannya tadi, misalnya Bu keluhannya apa atau apa yang Ibu rasakan. Oh mual, ada muntah nggak Bu? Enggak sih, cuma mual aja, berarti tuliskan di sini mual. Kemudian pemeriksaannya apa tadi dan tindakannya apa gitu ya, kita tuliskan nanti setelah kita melakukan pemeriksaan. Termasuk tadi berat badan, barangkali tadi lupa berat badannya berapa, kita catat dulu gitu ya. Kemudian baru setelah itu tinggi badan, kemudian ibu silakan naik ke tempat tidur gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita siapkan, kan kita boleh berkenalannya di awal tadi ya, pada saat kita melakukan anamnesa gitu. Nah nanti di anamnesa, baik ibu namanya siapa, perkenalkan misalnya ya, saya perawat Neneng, saya bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang, ada yang bisa dibantu ibu gitu ya. Karena kan kita melakukan anamnesanya biasanya kalau ibu hamil ya ibu yang baru datang gitu ya, tidak dirawat, kecuali memang ada hiperemesis gravidarum, ada hipertensi, ada preeklamsia ataupun yang lainnya ya. Nah oke, sekarang kita langsung ke pemeriksaan fisik. Nah baru setelah itu pasiennya tiduran, kemudian kita cek tekanan darahnya, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Kita pasang misalnya, karena ini kan nggak ada tangannya, kemudian kita pasang stetoskop. Kalian pakai stetoskop yang biasa saja, jangan yang dua seperti ini. Kita cek tekanan darahnya, misalnya normal 120/80, karena ini kan nggak ada tangannya ya, jadi tidak terlalu. Kita cek tekanan darahnya, kemudian nadinya ya, kita cek nadinya selama 1 menit. Misalnya kita pegang si pergelangan tangan pasien, kemudian kita cek selama 1 menit. Oke, kemudian sudah 1 menit, misalnya frekuensi nadinya 80 kali per menit, kemudian kita bisa cek untuk suhu tubuh pasien ya, dicek, kemudian sambil kita lihat pergerakan atau pernapasannya ya, kita hitung juga selama 1 menit. Misal suhu 36,8 derajat misalnya, kemudian frekuensi napas misalnya 20 kali per menit. Kemudian ini jangan lupa kita bersihkan atau kita lap menggunakan alkohol spray ya, atau alkohol swab, boleh pakai kasa, boleh pakai tisu, terserahlah. Kalau memang alkohol swabnya tidak ada, kita pakai kapas atau kasa yang disemprot dengan alkohol gitu ya, kita bersihkan. Dan baru setelah itu kalau sudah, berarti ini juga tadi sudah, ini sudah. Kemudian baru sekarang kita ke area muka, kita pindah ke si bayi itu. Nah kita cek misalnya, Bu sekarang saya mau ngecek di ini ya Bu ya, di area muka ibu. Kita lihat misalnya bentuk mukanya simetris atau tidak, kemudian ibu terlihat pucat atau tidak gitu ya. Kalau kita perempuan, kalau periksa ya biasanya kan kita pasti menggunakan
lipstik gitu ya. Jadi kadang tidak terlihat kalau misalnya kita atau si pasien itu pucat atau tidak karena ada lipstiknya gitu ya. Kalau enggak ya akan kelihatan kan. Kemudian misalnya kita lihat juga, ibu punten ya, saya cek dulu matanya. Kita cek konjungtivanya anemis atau ananemis. Misalnya oh ini ananemis, berarti tidak anemis. Artinya konjungtivanya berwarna kemerahan kalau anemis ya. Kalau anemis berarti si konjungtivanya pucat gitu ya. Bisa jadi itu adalah salah satu gejala dia kekurangan darah gitu ya. HB-nya rendah, bukan tekanan darahnya, tapi HB-nya rendah bisa jadi gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita bisa langsung ke area torak ya, ke area dada. Kita boleh mengecek paru-paru, jantung, dan juga area nanti di payudara ya. Kita cek, ibu punten ya, saya cek dulu. Ibu tarik nafas, buang nafas ya bu ya, tarik nafas bu, buang. Kemudian di area ini kan kalau tiduran payudaranya nggak akan seperti pentem gitu ya, pasti dia akan ke samping. Kita cek lagi, tarik nafas bu, tarik nafas bu. Kemudian kita cek denyut jantungnya, apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Misalnya tidak ada bunyi tambahan, suara paru terdengar vesikuler, kemudian atau hasil pemeriksaan paru dan toraknya atau jantungnya itu dalam batas normal. Kemudian ibu punten, bra-nya boleh dilepas nggak bu? Atau BH-nya boleh dilepas nggak bu? Kita akan cek apakah untuk area payudara ibu. Oh boleh misalnya. Kalau pasiennya nggak mau bu, misalnya ya udah, berarti kita nggak perlu melakukan pemeriksaan di area payudara gitu ya, dilepas. Nah kita tinggal tanya, ibu puting susunya menonjol nggak bu? Kan kita tahu ya, kalau puting susu kita menonjol dan tidak kan kita tahu, si pasien juga akan tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien boleh payudaranya BH-nya dilepas ya, berarti kita lepas. Saya bantu ya bu ya, kita lepas. Kemudian baru setelah itu misalnya gitu, kita lihat misalnya, maaf ya bu, saya lihat dulu, ini tetap area perutnya kita tutupin. Kita cek di area payudaranya, misalnya bentuknya simetris, kemudian tidak ada striae, kemudian tidak ada luka, kemudian areolanya warnanya gelap, kemudian puting susunya menonjol, kemudian tampak bersih, tidak ada terlihat tampak benjolan atau tidak tampak benjolan. Kemudian ibu mohon maaf saya pegang ya bu ya, maaf ya bu ya, kita palpasi untuk meraba apakah ada benjolan atau tidak. Maaf ya bu, payudara teraba lembek, kemudian tidak terdapat atau tidak terdapat ada benjolan di payudara kiri ataupun kanan. Baik bu, sudah selesai. Kemudian kita pakaikan lagi, saya bantu ya bu ya, pakaikan bra-nya ya. Kemudian kita bantu, kemudian baju kita tutup lagi. Sekarang kita ke area abdomen. Ibu, sekarang saya akan meriksa di area perut ibu ya bu ya. Punten ini selimutnya, atau mohon maaf selimutnya saya ke bawahkan dulu. Bajunya tetap saya taruh ke atasin ya bu ya. Syukur-syukur misalnya pakai yang kancing. Kalau yang kancing berarti kita kancingkan lagi, kemudian baru area perut kita. Nah sekarang di area abdomen, yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu, inspeksi apakah ada luka atau ada bekas luka operasi atau tidak. Misalnya tidak ada bekas luka operasi, kemudian striae-nya banyak atau stretch mark-nya ada, kemudian linea albanya juga ada, kemudian tampak linea alba, kemudian tampak striae, tidak ada luka bekas operasi. Kemudian baru setelah itu kita palpasi ya, boleh kita palpasi atau kita langsung ke Leopold. Palpasinya adalah untuk pemeriksaan Leopold. Kalau kalian di head to toe kemarin kan kita bagi menjadi 4 kuadran gitu ya, palpasi, nyeri tekan dan lain sebagainya. Kalau di ibu hamil enggak, kita langsung area abdomennya setelah inspeksi kita bisa ke Leopold ya. Nah untuk pemeriksaan Leopold itu adalah yang pertama kita Leopold 1 dulu.
Ini kita loncat ke Leopold ya, ke Leopold 1. Ke Leopold 1 itu berarti, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan ini untuk mengetahui kondisi janin ibu ya Bu ya, apakah dalam batas normal atau tidak gitu, ada kelainan atau tidak. Nah, kita boleh menggunakan baby oil kalau untuk memudahkan. Tapi gimana Bu kalau enggak? Boleh, enggak pakai baby oil juga boleh. Caranya yang pertama adalah ibu kakinya ditekuk ya Bu ya. Ini kita Leopold 1. Kaki ditekuk. Jadi tekuk seperti ini. Ya kan kita posisi tidur tuh, ininya ditekuk kakinya, kemudian tangan kita hangatkan dulu ya, kita hangatkan supaya kalau AC-nya dingin barangkali tangan kita juga dingin, kita hangatkan, kemudian kita palpasi. Kita sekarang menghadap ibu ya, ini Leopold 1. Nah, Leopold 1 ini kita tekan seperti ini, kemudian satu neken begini, satu nahan, satunya kita kumpulkan ke tengah ya. Ini untuk mengecek Leopold 1 adalah TFU, tinggi fundus uteri ya. Nah, kita tinggi fundus uterinya atau tinggi fundus uterusnya kita cek seperti ini. Kita tahan satu, yang satu tangan itu diem, yang satu kita raba, kita ketengahkan, kita kumpulkan, kemudian paling ujung. Nah, di sini kalau sudah kita bisa ambil medline, kemudian kita ukur. Sakit enggak? Itu agak, biasanya tidak, agak tidak nyaman. Kemudian kita tarik sampai ke simfisis pubis. Simfisis pubis di sini. Tarik, kemudian baru setelah itu kita lihat berapa senti. Nah, jangan boleh seperti ini di atasnya, jadi jangan ngarang-ngarang, oh pokoknya sekian, harus sekian, enggak, kita sesuaikan dengan kondisi ibu. Misalnya ini 20 cm, TFU-nya 20 cm, berarti nanti kita pakai rumus McDonald, dihitung untuk bulan dan atau untuk minggu ya. Itu Leopold 1, TFU 20 cm, ingat-ingat ya. Kemudian sekarang kita ke Leopold 2. Leopold 2 posisi ibu masih sama, kakinya ditekuk, kita menghadap ke pasien, kemudian kita hangatkan lagi tangan kita, kemudian tahan lagi seperti ini. Leopold 2 tujuannya adalah untuk mengetahui bagian-bagian janin ya, bagian bokong, kepala, kaki, tangan atau bagian terkecil janin, dan juga punggung janin. Itu Leopold kedua, sekaligus kita bisa mengukur atau menghitung DJJ ya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita hangatkan, kemudian kita tahan begini, kemudian kita raba. Kita raba bagian terendah, bagian kepala, bokong, punggung, sama bagian-bagian terkecil janin. Oke, kalau bokong atau misalnya dari kepala dulu. Kalau kepala itu biasanya teraba bulat, ya, keras dan melenting. Ya, bulat, keras dan melenting. Misalnya si janin bagian kepalanya ada di bawah. Misalnya ini teraba bulat, keras dan melenting, itu berarti kepala. Tapi kalau misalnya teraba bulat, tidak melenting, lembek, berarti itu bagian bokong ya, atau bagian pantat ya, atau bokong. Kemudian kalau misalnya teraba memanjang, keras, berarti itu adalah punggung ya. Punggungnya nanti ada di kanan atau di kiri. Kemudian baru setelah itu kita raba, oh misalnya ini punggungnya ada di di kiri, berarti punggung kiri. Kemudian kita raba lagi, ini bagian terkecilnya misalnya sebelah ini kan kalau kosong berarti itu adalah bagian ini, jari-jari. Kalau kalau
teraba lurus, keras seperti papan, berarti itu adalah punggung. Pasti kalau punggungnya sudah teraba, seberangnya punggung pasti itu ada ruang kosong. Karena apa? Karena biasanya area jari-jari tangan sampai jari kaki. Karena kan nanti posisinya gini, gitu ya. Oke, misalnya ini sudah teraba, area punggungnya ada di sebelah kanan kita ya, kanan pemeriksa ya. Nah, baru setelah itu kita ambil jelly. Oke, kita ambil jelly, kita pakai kasa. Kita pakai kasa. Kemudian kita oleskan. Tadi punggungnya ada di kanan, berarti puka ya. Sekarang kita oleskan si jelly tadi untuk mendengarkan bunyi denyut jantung janinnya. Nanti begini. Nah, kalau kan ini kan phantom, nggak ada suara denyut jantung janinnya. Kalau nanti kalian mendengarkan denyut jantung janin, nanti begini. Nanti di sini ada angka, nah ada angkanya. Kemudian ada bentuk lope atau hati, itu adalah jantung. Nah, ini kita kemudian caranya kita agak tekan. Misalnya kurang lebih begini, karena kan nah inilah kurang lebih ya, kayak denyut jantung ini aja. Nah, itu nanti dilihat di sini berapa. Misalnya normalnya denyut jantung janin itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, dilihat nanti pada saat kita menghitung itu berapa. Misalnya 130 misalnya, nanti di sini muncul 130 angkanya. Kalau sudah, berarti ini kita bersihkan. Nanti sebenarnya kita matikan dulu. Nah, ini kemudian baru kita bersihkan. Jadi nanti setiap kali kalian akan melakukan DJJ, ingat berarti tadi pasiennya ada di punggung kanan. Gak boleh, oh ini punggung kanan tiba-tiba pindah ke punggung kiri, gak akan kedengeran karena punggungnya ada di sebelah sini dan itu di bagian bawah, jangan di atas. Kalau kita melakukan pemeriksaan DJJ itu ada di bawah sini, ya. Kemudian baru itu Leopold 2. Leopold 3 berarti sekarang untuk mengetahui apakah apakah bagian terendah janin sudah masuk PAP atau belum. Caranya kita tadi kan menghadap ke ibu. Kalau sekarang menghadap ke ibu tapi tangan kita hanya satu. Kalau tadi kan kita begini, kita raba gitu ya. Nah, sekarang kita satu seperti ini. Maaf ya Bu ya. Kemudian ini bagian atasnya kita pegang. Untuk supaya si bayinya ketahan. Ya, jadi bagian atas, bagian fundusnya kita agak tahan sedikit, kemudian tangan dominan satunya kita goyangkan area bawah, ya. Oke, untuk mengecek apakah bagian terendah janin sudah masuk ke PAP atau belum. Oke, misalnya, oh ini sudah masuk PAP, baik ibu ini janinnya atau dede bayinya ini sudah masuk ke jalan lahir ya Bu ya. Ini sudah tidak bisa saya gerakan lagi. Jadi kalau misalnya pada saat begini tidak bisa digerakkan, berarti bagian terendah janin sudah masuk PAP. Tapi kalau misalnya pada saat kita goyangkan seperti ini, si bagian janin masih kepegang dan masih bisa digoyangkan, berarti bagian terendah janin belum masuk PAP. Maka
maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan Leopold 4. Contoh misal usia, kita cek Leopoldnya usia kehamilan 6 minggu, ya belum akan masuk ke PAP, dia masih muter-muter tuh. Jadi kalian nggak perlu ngecek Leopold 4. Tapi kalau misalnya tadi pada saat Leopold 3 kita goyangkan seperti ini, kita gerakan begini, dia sudah tidak bergerak, berarti Leopold 3 bagian terendah janin sudah masuk PAP. Ya, kemudian kita akan rubah posisi untuk pemeriksaan Leopold 4. Karena tadi bagian terendah janin sudah masuk PAP, maka kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Caranya gimana? Tadi kakinya ditekuk si ibu, ya kan? Sekarang ibu kakinya luruskan, Bu. Luruskan, kemudian kita menghadap ke kaki ibu. Kalau tadi kita menghadap ke pasien, sekarang kita ke kaki ibu. Untuk apa? Leopold 4 adalah untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke dalam PAP. Ya, caranya tadi kan sudah masuk PAP tuh. Nah, caranya adalah begini. Ini kita tahan juga sama, kemudian tangan si pemeriksa itu apakah tetap bertemu seperti ini? Ya, apakah jari tangannya tetap bertemu ataukah seperti ini sejajar, ataukah nanti begini? Kalau misalnya begini, berarti bagian terendah janin sudah sebagian besar masuk PAP. Jadi sudah lebih jauh masuknya. Karena apa? Karena kan kepala sudah masuk, badan sudah masuk. Jadi posisinya pasti begini, di atas itu pasti kosong. Tapi kalau misalnya posisinya masih seperti ini, berarti bagian terendah janinnya baru sebagian kecil yang masuk. Jadi baru sedikit, jadi masih ada di atas. Jadi kepalanya baru sedikit gitu ya yang masuk. Tapi kalau misalnya sejajar, berarti tadi sebagian besar sudah masuk PAP. Jadi sudah sejajar. Nah, biasanya kalau sudah lebih jauh lagi bagian terendah janin masuk PAP itu begini, karena atasnya kosong pasti. Karena dia sudah turun. Gitu ya. Nah, jadi konvergen, divergen ataukah sejajar posisi ya. Apakah jari tangannya bertemu seperti ini ataukah sejajar ataukah begini? Ya, itu hasil Leopold ke-4. Ya, baru setelah itu kalau sudah selesai, Ibu saya tutup lagi perutnya ya, Bu ya. Saya rapikan ya. Untuk pemeriksaan Leopold udah selesai sampai sini. Ya, kemudian diseling. Itu Leopold. Jadi kalau misalnya semester lalu, tahun lalu untuk ANC-nya itu hanya Leopold, ya hanya itu saja. Jadi perkenalan, selamat pagi Ibu, selamat sore Ibu, perkenalkan saya perawat nenek, saya bertugas pada hari ini dari jam sekian sampai jam sekian. Tujuan saya adalah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan atau tidak. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, baru langsung nanti ke Leopold tadi 1. TFU, raba, ukur TFU, tentukan usia kehamilan. Kemudian baru setelah itu Leopold kedua menentukan bagian janin ya. Kalau teraba bulat, keras atau bundar keras, melenting itu berarti kepala. Kalau teraba lembek itu berarti melenting bokor. Kalau teraba lurus keras berarti itu adalah punggung dan bagian terkecilnya gitu. Udah, setelah itu DJJ, kemudian masuk Leopold 3 yang ininya dipegang, kemudian kita goyangkan begini. Jangan lupa kakinya dari awal ditekuk. Kemudian kalau bisa digoyangkan berarti kita tidak perlu melakukan Leopold ke-4. Tapi kalau sudah tidak bisa digoyangkan atau tidak bergerak, berarti kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4 kakinya lurus, kita menghadap ke kaki untuk mengetahui sejauh mana bagian terendah janin itu masuk ke dalam PAP ya. Apakah masih bertemu jari tangan pemeriksa, ataukah lurus, ataukah seperti ini ya, tadi divergen, konvergen atau sejajar. Kalau sudah selesai, udah kita tinggal rapikan Ibu, kemudian lepas handscoon, kemudian kita sampaikan, Ibu tadi hasil pemeriksaannya DJJ-nya misalnya 130, itu berarti normal ya Bu ya, denyut jantung janinnya normal, bagian bawahnya juga ini adalah sudah kepala, tapi memang misalnya baru sedikit yang masuk ke jalan lahir Bu gitu.
gitu. Nggak apa-apa, nanti kan ini masih waktu persalinannya masih beberapa minggu lagi, nanti biasanya akan semakin turun. Itu Leopold. Itu Bu yang bisa saya lakukan. Nanti saya akan melakukan ya biasa tahap terminasi selesai kalau untuk Leopold. Tapi kalau untuk ANC, yang ANC dari awal berarti kita bisa melakukan pemeriksaan di area kaki gitu. Tapi biasanya mah kalau di keperawatan mah itu hanya Leopold saja.